Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofita Lestari, NPM 2121010124. Saya akan merangkum buku tentang pengantar hukum perdata internasional dari bab 1, bab 2, bab 3, sampai bab 10. Yang pertama, bab 1, pengertian dan ruang lingkup. Istilah hukum perdata internasional atau HPI yang digunakan di Indonesia sekarang ini merupakan terjemah dari istilah bahasa asing, yaitu Private International Law, International Private Law, Internationales Privatrecht, Droit International Prive, dan Diritto Internationalis Privato. Di samping itu, dalam istilah ini seolah-olah kedaulatan negara sedang konflik, sehingga para hakim dalam memilih hukum yang harus dipakainya terpengaruh untuk selalu memakai hukumnya sendiri. Sedangkan istilah hukum antar tata hukum memberi kesan tentang adanya suatu tata hukum di antara sistem-sistem hukum yang bertemu pada satu waktu tempat. Di samping hukum perdata internasional, terdapat cabang ilmu hukum lain, yaitu hukum internasional publik, di mana kedua hukum tersebut sama-sama menggunakan kata internasional. Hukum perdata internasional diartikan sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara, atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional yang berlainan. Sedangkan hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, yang bukan bersifat perdata. Kedua definisi tersebut di atas menampakkan adanya persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah bahwa keduanya mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada sifat hukum, hubungan, atau persoalan yang diaturnya. Perbedaan antara hukum internasional dengan HPI juga dapat dilihat dari sumber hukumnya. Adapun sumber hukum internasional menurut Statuta Mahkamah Internasional pasal 38 ayat 1 adalah 1. Perjanjian internasional, 2. Kebiasaan internasional, 3. Asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, 4. Putusan-putusan pengadilan dan pendapat para sarjana yang terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan dari pendapatan kaidah hukum. 5. Putusan-putusan organisasi internasional sebagai sumber tambahan. Sedangkan sumber HPI adalah hukum nasional atau undang-undang. B. Subjek dan sumber hukum perdata internasional. 1. Subjek hukum perdata internasional memiliki pengertian A. Setiap pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. B. Setiap pemilik kepentingan yang mempunyai kapasitas untuk mengajukan tuntutan atau gugatan ke pengadilan. Berdasarkan pengertian ini, maka yang menjadi sumber hukum perdata adalah manusia dan badan usaha yang berbentuk badan hukum. Adapun yang dimaksud dengan badan hukum adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, yaitu sebagai pengemban hak dan kewajiban. Dapat dilihat kekayaan sendiri, dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan. Maka hukum perdata internasional subjeknya adalah manusia dan badan hukum yang berbentuk hukum seperti perseorangan terbatas, koperasi, dan yayasan. C. Masalah-masalah pokok HPI. Sehingga apabila dipersoalankan dikaitkan dengan HPI akan menjadi persoalan pokok HPI, yaitu 1. Hukum atau badan peradilan manakah yang berwenang menyelesaikan persoalan-persoalan yang mengundang unsur asing. 2. Hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengatur atau menyelesaikan persoalan yuridis yang mengandung unsur-unsur asing.
Ketiga, bila mana atau sejauh mana suatu pengadilan harus memperhatikan dan mengakui putusan-putusan hakim asing atau mengakui hak-hak atau kewajiban-kewajiban hukum yang ditetapkan oleh pengadilan hakim. Ruang lingkup HPI. HPI secara sempit hanya terbatas pada masalah hukum yang diberlakukan. Ya, di sini yang dibahas hanyalah masalah-masalah yang berkenaan dengan hukum yang harus diberlakukan. Kedua, HPI yang lebih luas, yaitu tidak terbatas pada persoalan-persoalan conflict of law, tetapi termasuk pula persoalan conflict of jurisdiction, yaitu persoalan yang bertalian dengan kompetensi atau wewenang hakim. Ketiga, HPI yang lebih luas lagi. HPI tidak hanya menyangkut persoalan pilihan hukum dan pilihan forum atau hakim, tapi juga menyangkut status orang asing. Yang keempat, HPI yang terluas, menyangkut persoalan pilihan umum, pilihan forum atau hakim, status orang asing, dan kewarganegaraan. Bab 2. Titik-titik pertalian sebagai penentu persoalan hukum perdata internasional. A. Istilah dan pengertian. Adapun istilah asing dari titik-titik pertalian atau titik taut dalam HPI adalah aanknopingspunten dalam bahasa Belanda, connection factors atau point of contact dalam bahasa Inggris. Menurut Sudargo Gautama, titik taut atau titik pertalian adalah hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu stelsel atau sistem hukum. Sedangkan menurut penulis, titik taut atau titik pertalian adalah hal-hal atau keadaan yang menentukan bahwa suatu hubungan adalah hubungan HPI dan sekaligus menentukan tentang berlakunya suatu stelsel hukum. B. Macam-macam titik pertalian. 1. Titik pertalian primer. Titik pertalian primer adalah faktor-faktor, keadaan-keadaan, atau sekumpulan fakta yang menciptakan bahwa suatu hubungan menjadi hubungan HPI. Adapun faktor-faktor, keadaan, atau fakta yang menciptakan atau menentukan hubungan HPI adalah 1. Kewarganegaraan. 2. Bendera kapal dan pesawat udara. 3. Domisili. 4. Tempat kediaman. 5. Tempat kedudukan badan hukum. Dan yang ke-6, pilihan hukum dalam sebuah hubungan intern. Yang kedua, titik pertalian sekunder. Adapun yang termasuk dalam titik pertalian sekunder adalah A. Tempat letaknya benda. Letaknya suatu benda atau situs merupakan titik taut yang menentukan hukum yang harus diberlakukan. B. Tempat dilangsungkannya perbuatan hukum. Tempat di mana perbuatan hukum dilangsungkan atau perjanjian dibuat merupakan faktor yang menentukan akan hukum-hukum yang harus diberlakukan. C. Tempat di mana dilaksanakannya perjanjian. Di samping lex loci contractus sebagai faktor yang menentukan hukum yang harus berlaku, maka tempat di mana isi perjanjian dilaksanakan juga merupakan faktor yang menentukan tempat hukum yang harus dilakukan. Yang D. Tempat terjadinya perbuatan hukum. Dalam perbuatan melanggar hukum, menurut teori klasik, maka yang dipakai adalah hukum dari tempat di mana perbuatan melanggar hukum dilakukan. Yang E. Pemakaian prinsip kewarganegaraan untuk HPI Indonesia. Contoh pemakaian prinsip kewarganegaraan dapat dilihat dari jurisprudensi. Yang F. Pilihan hukum. Hukum yang dipilih oleh para pihak yang berbeda domisili yang berada pada suatu residen untuk melakukan perbuatan hukum, misalnya perkawinan, merupakan titik taut sekunder. Bab ketiga, status personal dan asas-asas dalam penetapan kewarganegaraan dan domisili. A. Pengertian status personal. Status personal diartikan sebagai kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi
lembaga-lembaganya. Adapun lembaga-lembaga yang termasuk dalam status personal adalah hak dan kewajiban, kedua, kemampuan atau kecakapan, dan ketidakmampuan atau ketidakcakapan dalam bertindak di bidang hukum. Misalnya ketentuan mengenai usia perkawinan anak-anak di bawah umur. B. Ruang lingkup status personal. Adapun uraiannya sebagai berikut. 1. Konsepsi luas. Menurut konsepsi luas, status personal meliputi berbagai hak-hak hukum pada umumnya, termasuk permulaan atau lahirnya dan terhentinya kepribadian, kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, perlindungan kepentingan pribadi, persoalan yang berkaitan dengan hukum keluarga dan waris. 2. Konsepsi yang agak sempit. Konsepsi ini dianut oleh antara lain Prancis. Prancis menganggap tidak sebagai status personal antara lain hukum harta benda dalam perkawinan, pewarisan, dan ketidakmampuan bertindak di bidang hukum dalam hal khusus. Misalnya seorang dokter tidak diperkenankan memperoleh suatu hak yang timbul dari pasiennya. 3. Konsepsi yang lebih sempit. Menurut konsepsi ini, hukum keluarga dan waris tidak termasuk dalam status personal. C. Cara menentukan status personal. 1. Asas nasionalitas atau kewarganegaraan. Menurut asas ini, status personal seseorang dikaitkan dengan hukum nasionalnya. 2. Asas teritorialitas atau domisili. Asas ini memakai hukum domisili atau teritorial untuk menentukan titik tautnya. Menurut asas ini, status personal seseorang ditentukan di mana ia berdomisili, sehingga semua yang berada di dalam wilayah suatu negara dianggap tunduk di bawah negara itu. D. Asas-asas penentuan kewarganegaraan. Salah satu yang berkaitan dengan status personal adalah masalah kewarganegaraan. Akan tetapi, kebebasan suatu negara untuk menentukan siapa yang menjadi warga negara dibatasi oleh prinsip-prinsip umum hukum internasional mengenai kewarganegaraan. Antara lain, orang-orang yang tidak memiliki hubungan apapun dengan suatu negara tidak boleh dimasukkan sebagai warga negara dari negara yang bersangkutan. B. Suatu negara tidak boleh menentukan siapa-siapa yang merupakan warga negara dari suatu negara lainnya. Dua. Cara mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia. Persoalan mengenai siapa saja yang menjadi warga negara Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal 12 UU ini menentukan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Selanjutnya, bab 2 pasal 4 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia menentukan bahwa warga negara Indonesia adalah A. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. B. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. C. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. D. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Dan seterusnya. E. Domisili. Menurut HPI Inggris ada 3 macam domisili, yaitu 1. Domisili of origin. Setiap orang memperoleh domisili of origin pada waktu kelahirannya. Bagi anak sah, domisili of origin adalah negara di mana ayahnya berdomisili pada saat anak itu dilahirkan. Sedangkan untuk anak yang tidak sah, yang menentukan adalah domisili ibunya. Kedua, domisili of choice.
Menurut sistem hukum Inggris, untuk memperoleh domisili of choice diharuskan memenuhi persyaratan yaitu A. Kemampuan, B. Tempat kediaman, C. Hasrat untuk tetap tinggal pada tempat kediaman tersebut. Ketiga, domisili by operation of the law adalah domisili yang dimiliki orang-orang yang bertanggung pada domisili orang lain. Yang termasuk dalam kategori ini adalah anak di bawah umur, orang yang di bawah pengampunan, dan wanita yang berada dalam perkawinan. Bab 4. Kualifikasi. Istilah dan pengertian kualifikasi di Indonesia juga berasal dari istilah bahasa asing antara lain qualification dalam bahasa Inggris, qualification, classification, dan characterization dalam bahasa Inggris, qualification, characterizing, Talentschatterskonflikten dalam bahasa Jerman, dan kualifikasi dalam bahasa Belanda. Kualifikasi sebenarnya adalah melakukan translation atau penyalinan daripada fakta-fakta sehari-hari dalam istilah-istilah hukum. Fakta ini dimasukkan dalam kotak-kotak hukum, kelas-kelas, ruang-ruang atau kamar-kamar atau bagian-bagian hukum yang sudah tersedia. Ini yang dinamakan klasifikasi dari fakta-fakta. Adapun contoh-contoh perlunya kualifikasi dalam HPI. 1. Mengenai istilah kadaluarsa atau lampau waktu. Kedua, persetujuan orang tua untuk menikah. Ketiga, masalah penentuan locus contractus. B. Macam-macam kualifikasi. Secara garis besar ada 3 macam kualifikasi. 1. Kualifikasi menurut lex fori. Kedua, kualifikasi menurut lex cause, yaitu hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan HPI yang bersangkutan. Ketiga, kualifikasi secara otonom atau berdasarkan comparative method atau analytical jurisprudence. Keempat, kualifikasi bertahap, primer atau sekunder. Di bawah ini akan diuraikan mengenai macam-macam kualifikasi. 1. Kualifikasi menurut lex fori atau menurut hukum hakim. Menurut pendiriannya, kualifikasi ini harus dilakukan menurut hukum material sang hakim. Pengertian-pengertian hukum yang dihadapi dalam kaidah HPI harus dikualifikasikan menurut sistem hukum negara sang hakim sendiri. 2. Kualifikasi menurut lex causae. Menurut pandangan ini, maka kualifikasi dilakukan menurut sistem hukum dari mana pengertian ini berasal. Menurut pandangan ini, jika seandainya dalam suatu persoalan HPI, hakim negara X sampai pada kesimpulan bahwa hukum Y yang harus diberlakukan, maka kaidah HPI yang dipersoalkan harus dikualifikasikan menurut negara Y. 3. Kualifikasi secara otonom. Penganut aliran ini adalah Ernst Rebel dan Bachelet. Kualifikasi secara otonom dilakukan berdasarkan perbandingan hukum, yakni terlepas dari salah satu sistem hukum tertentu. Pengertian hukum yang dipergunakan dalam kaidah HPI dianggap sebagai pengertian untuk masalah HPI yang berlaku secara umum. Atau dengan kata lain, pengertian dalam masalah HPI dianggap memiliki kata yang sama dimanapun. Kualifikasi yang harus dilakukan melalui 2 tahap, yaitu A. Kualifikasi primer adalah kualifikasi yang diperlakukan untuk dapat menentukan hukum yang harus dipergunakan. Untuk menentukan hukum asing manakah yang dipergunakan, harus dilakukan kualifikasi menurut kaidah HPI dari lex fori. Bab 5. Penunjukan kembali atau renvoi. A. Pengertian dan istilah. Salah satu bagian dari teori umum HPI yaitu menarik perhatian adalah masalah renvoi atau penunjukan kembali. Timbulnya masalah renvoi karena adanya aneka warna sistem HPI, di mana ketika mengetahui bahwa tiap-tiap negara di dunia memiliki sistem HPI masing-masing,
sehingga dengan demikian tidak ada keseragaman cara-cara menyelesaikan masalah HPI. Misalnya dalam menentukan status personil, apakah status personil tersebut ditentukan menurut prinsip nasionalitas atau prinsip domisili? B. Hubungan dengan masalah kualifikasi. Masalah Renvoy mempunyai hubungan yang erat dengan persoalan kualifikasi. Apabila HPI Indonesia menunjuk kepada berlakunya hukum asing, maka timbul pertanyaan yang diartikan dengan istilah hukum asing. Apakah hukum asing ini berarti hukum intern? C. Pro dan kontra mengenai Renvoy. Terhadap lembaga Renvoy ini ada yang setuju dan pula yang tidak setuju. Adapun yang setuju terhadap Renvoy berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut. 1. Renvoy tidak logis. Apabila menerima Renvoy, maka akan terjadi penunjukan kembali secara terus-menerus dengan tidak ada henti-hentinya. 2. Renvoy merupakan penyerahan kedaulatan legislatif. Hal ini dianggap sebagai suatu virtual compilation dari kaidah HPI, seolah-olah kita mengkapitulasi kaidah kita sendiri untuk kaidah-kaidah HPI asing. 3. Renvoy membawa ketidakpastian hukum. Penerimaan Renvoy akan membawa ketidakpastian. Apabila Renvoy diterima, maka penyelesaian HPI akan menjadi samar-samar, dapat berjalan ke segala jurusan dan tidak kokoh, tidak stabil. Sedangkan yang menerima Renvoy mendasarkan pada alasan sebagai berikut. 1. Renvoy memberi keuntungan praktis. Jika Renvoy diterima, maka hukum intern sang hakim sendiri yang akan dipergunakan, dan hal ini merupakan suatu keuntungan praktis yang sangat berarti. 2. Jangan plus royaliste Queleroy. Jangan bersifat lebih raja daripada sang raja sendiri. 3. Keputusan-keputusan yang berbeda. Jika kita menolak Renvoy, maka akan menjadi konsekuensi bahwa dalam peristiwa HPI yang sama akan timbul keputusan yang berbeda dalam negara yang menunjuk dan negara yang menunjuk kembali. 4. Harmoni dari keputusan-keputusan. Menurut Rabel, apabila dunia ini sudah terjadi dalam dua sistem yang bertentangan, harus tercapai suatu modus vivendi. Renvoy adalah salah satu jalan terbaik untuk mencapai ini. Bab 7. Ketertiban umum dan hak-hak diperoleh. A. Pengertian, isi, dan fungsi ketertiban umum. Ketertiban umum dikenal dengan sebagai istilah dalam bahasa Belanda disebut openbare orde, dalam bahasa Prancis ordre public, dalam bahasa Jerman Vorbehaltklausel, dan di negara-negara dengan sistem common law disebut public policy. Istilah public policy digunakan untuk menunjukkan pengaruh yang besar dari faktor-faktor politis dalam hal menentukan ada tidaknya ketertiban umum. Meskipun tidak ada kesatuan pendapat tentang ketertiban umum, para pakar hukum, namun mereka semua berpendirian bahwa ketertiban umum itu memegang peranan yang penting dalam arti bahwa setiap sistem hukum negara manapun memerlukan semacam rem darurat yang disebut dengan istilah ketertiban umum. B. Ketentuan dan ketertiban umum intern dan ekstern. Yang dimaksud dengan ketertiban umum intern adalah ketentuan yang membatasi perseorangan, sedangkan ketertiban umum ekstern adalah kaidah yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan negara dalam keseluruhannya. Perbedaan ini untuk pertama kali diajukan oleh Beecher, seorang sarjana Inggris. C. Ketertiban umum menurut hukum nasional Indonesia. Hukum perdata internasional Indonesia tidak mengatur tentang ketertiban umum, namun demikian mengenai hal ini ada ketentuannya dalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Ketertiban umum dalam undang-undang ini tidak teratur secara khusus, akan tetapi mengenai hal ketertiban umum secara eksplisit dimuat dalam pembahasan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. D. Hak-hak yang diperoleh.
Istilah hak-hak yang diperoleh seringkali disebut dengan ring of obligation created abroad atau hak dan kewajiban hukum yang diterbitkan di luar negeri. Adapun istilah-istilah dalam bahasa asing dari hak-hak yang diperoleh yaitu Verkrijgenrechten dari bahasa Belanda, droit acquis Perancis, vested rights dari bahasa Inggris, dan Wahlerworwenrechte dalam bahasa Jerman. Bab 7. Penyelundupan hukum. Istilah dan pengertian. Ketertiban umum dan penyelundupan hukum mempunyai hubungan yang erat. Keduanya bertujuan untuk hukum nasional dipakai atau digunakan dengan menyampingkan hukum asing. Hukum asing dinyatakan tidak berlaku jika dipandang sebagai penyelundupan hukum. B. Hubungan antara penyelundupan hukum dan hak-hak yang telah diperoleh. Apabila perbuatan tersebut dilakukan secara formal, misalnya putusan cerai diputuskan oleh pengadilan, maka perceraian itu merupakan suatu hak yang telah diperoleh. Sebaliknya, apabila putusan perceraian itu merupakan hasil dari suatu kepura-puraan maka hal itu tidak dapat diakui sebagai hak-hak yang diperoleh. Bab 8. Persoalan pendahuluan. Persoalan pendahuluan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari bahasa asing yaitu incidental question dalam bahasa Inggris, Vorfrage dalam bahasa Arab, Vorfrage dalam bahasa Jerman, question preamble dalam bahasa Prancis. Merupakan bagian teori umum HPI yang pada masa sekarang ini banyak memperoleh perhatian dari para pihak sarjana. Persoalan pendahuluan memiliki hubungan erat dengan masalah kualifikasi dan renvoi sebagaimana telah diuraikan di atas. Adapun pengertian persoalan pendahuluan dalam HPI diartikan secara sederhana sebagai suatu persoalan atau masalah hukum yang harus dipecahkan atau ditetapkan terlebih dahulu sebelum putusan terakhir atas suatu perkara HPI yang dihadapi hakim dapat ditetapkan. B. Persoalan pendahuluan tahap kedua. Persoalan pendahuluan tahap pertama selanjutnya untuk menentukan hal tersebut terlebih dahulu harus ditentukan apakah perkawinan kedua orang tua anak tersebut sah adanya. Apabila salah seorang dari kedua orang tua anak itu telah pernah kawin sebelumnya, maka perlu juga ditentukan apakah perceraian dari perkawinan terdahulu itu sah adanya. C. Persyaratan persoalan pendahuluan. Ada 3 syarat yaitu 1. Bahwa dalam suatu persoalan HPI harus dipergunakan hukum asing. 2. Bahwa HPI asing bersangkutan harus lain hasilnya daripada HPI forum sang hakim. Ketiga, bahwa kehadiran material dari kedua stelsel bersangkutan juga harus berbeda adanya. D. Cara-cara penyelesaian persoalan pendahuluan. Permasalahan utama dalam persoalan pendahuluan ini sebenarnya adalah apakah persoalan pendahuluan akan diatur oleh suatu sistem hukum yang ditetapkan berdasarkan kaidah HPI yang khusus dan ditentukan secara tersendiri atau berdasarkan sistem hukum yang mengatur masalah utama. Bab 9. Istilah dan pengertian. Antara lain, partage autonome dalam bahasa Belanda, choice of law atau dalam bahasa Inggris, Rechtskeuze dalam bahasa Jerman, autonomie des partis dalam bahasa Prancis. Menurut Sudargo Gautama, istilah choice of law lebih pasti pengertiannya daripada parti autonomi. Istilah parti autonomi sering dipahami secara keliru dalam hukum bisnis internasional sehingga menimbulkan pemikiran ke arah yang sebenarnya tidak cukup oleh istilah tersebut. B. Macam-macam pilihan hukum. Menurut
Sundargo Gautama, secara teoritis ada 4 macam pilihan hukum. 1. Pilihan hukum secara tegas. 2. Pilihan hukum secara diam-diam. 3. Pilihan hukum secara dianggap. Dan pilihan hukum secara hipotesis. Adapun hukum secara tegas. Pada pilihan hukum secara tegas, para pihak yang mengadakan kontrak secara tegas dan jelas menentukan hukum negara mana yang mereka pilih. 2. Pilihan hukum secara diam-diam. Untuk mengetahui adanya pilihan hukum tertentu yang dinyatakan secara diam-diam dapat disimpulkan dari maksud atau ketentuan-ketentuan dan fakta-fakta yang terdapat dalam kontrak tersebut. 3. Pilihan hukum secara dianggap. Pilihan hukum secara dianggap ini dalam istilah hukum hanya merupakan suatu presumption iuris. Di sini hakim menerima telah terjadi suatu pilihan hukum berdasarkan dugaan-dugaan hukum belaka. 4. Pilihan hukum secara hipotesis. Pilihan hukum ini dikenal terutama di Jerman. Sebenarnya di sini tidak ada kemauan dari para pihak untuk memilih sedikit pun. Di sini hakim yang melakukan pilihan hukum tersebut dan ia bekerja dengan suatu fiksi. Dengan berandai-andai. C. Pilihan hukum Lex Mercatoria. Di dalam kontrak dagang internasional, pilihan hukum tidak hanya kepada salah satu hukum negara, pihak-pihak, atau hukum negara ketiga, yaitu apa yang disebut dengan Lex Mercatoria. D. Persoalan-persoalan tentang hukum yang akan berlaku dalam kontrak. Jika dalam kontrak tidak ada pilihan hukum atau para pihak tidak saling berhadapan. 1. Lex loci contractus. Menurut teori tersebut, hukum yang berlaku bagi suatu kontrak internasional adalah hukum di mana perjanjian atau kontrak tersebut ditutup atau ditandatangani. Kedua, mailbox theory. Menurut mailbox theory, apabila kedua belah pihak dalam suatu kontrak internasional tidak saling bertemu muka, melainkan melalui internet. 3. Lex loci collusionis. Tempat kontrak dilaksanakan. Sebagai variasi terhadap Lex loci contractus dapat ditemukan Lex loci solution. Menurut teori ini, hukum yang berlaku bagi suatu kontrak adalah tempat di mana kontrak tersebut dilaksanakan. 4. The proper law of a contract. Menurut Morris, the proper law suatu kontrak adalah sistem hukum yang dikehendaki oleh para pihak, atau jika kehendak itu tidak dinyatakan dengan tegas atau tidak dapat diketahui dari keadaan sekitarnya, maka the proper law bagi kontrak tersebut adalah sistem hukum yang mempunyai kaitan yang paling erat dan nyata dengan transaksi yang terjadi. Bab 10. Status badan hukum menurut hukum perdata internasional. A. Doktrin dalam HPI untuk penentuan status badan hukum. Definisi di atas menunjukkan bahwa badan adalah subjek hukum di samping manusia. Dalam praktek yang berkaitan dengan hukum perdata internasional, lazimnya pengertian badan hukum ini diartikan dalam lingkup yang luas dan di dalamnya juga mencakup persekutuan-persekutuan tidak berbadan hukum yang pada kenyataannya dapat diberlakukan seperti suatu badan hukum. Menurut Sundargo Gautama mengemukakan sebagai berikut. A. Badan hukum yang mempunyai suatu kehidupan tersendiri sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dan kewajiban perdata yang meliputi badan hukum publik antara lain negara, provinsi, ibu kota, dan lain-lain. 2. Asosiasi yang bersifat perdata dan bersifat sebagai badan hukum. B. Asosiasi yang tidak berbadan hukum yang dalam praktek HPI seringkali diberlakukan seperti layaknya suatu badan hukum yang meliputi persekutuan dagang dan persekutuan perdata pada umumnya. B. Prinsip-prinsip pengakuan badan hukum asing dalam Konferensi Den Haag 1956. Konferensi ini terdiri atas 14 pasal yang di dalamnya memuat prinsip yang berkaitan dengan masalah pengakuan status badan hukum asing. Prinsip yang dianut konvensi mengenai pengakuan status badan hukum asing tampak
pada pasal-pasal yang secara jelas, dan tampak konvensi mengambil jalan kompromi untuk mempertemukan dua sistem pengakuan yang saling bersaing. C. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan badan hukum. Suatu badan hukum dalam melakukan aktivitas bisnisnya dengan badan hukum lain negara lain ada kalanya melakukan perbuatan melawan hukum, yang mana perbuatan demikian ini akan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Apabila suatu transaksi perdagangan atau bisnis timbul dari persoalan demikian akan menimbulkan permasalahan, yaitu hukum negara manakah yang dipergunakan untuk menyelesaikan perkara perbuatan melawan hukum tersebut.